Halo kelas 1, apa kabarnya semuanya? Hari ini Miss-nya akan melanjutkan pelajaran komputernya tentang informatikanya. Jangan lupa ya, informatikanya. Sebelumnya, kalian harus prepare tentang buku informatika kelas 1 supaya bisa mengikuti pelajaran dari Miss Sita. Sudah siap bukunya? Are you ready about your book, The Informatika Grade 1? And then after that, Miss-nya akan beritahu, hari ini kita ngapain? Hari ini kita belajar apa? Hari ini Miss Sita akan memberikan rangkuman semua tentang di bab 1. Masih ingat kita di bab 1 belajar apa? Belajar alat-alat berkomunikasi. Sudah siap? Oke, Miss-nya akan memulai rangkumannya di bab 1. Seperti yang Miss sudah jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, apakah tentang informasi dan apa tentang berkomunikasi. Informasi itu adalah cerita berita yang kita dengar. Jadi, kalau kalian mendengar berita atau informasi atau cerita yang kalian dengar itu dinamakan informasi. Ingat, jadi kalau kalian mendengar cerita atau berita yang teman kalian bercerita atau mama papanya bercerita, itu informasi. Sedangkan untuk menyampaikan, untuk memberitahu informasi itu disebutlah berkomunikasi. Jadi, orang yang menyampaikan informasi itu atau cerita atau berita yang kalian dengar itu adalah berkomunikasi. Jadi, kalau Mesita bertanya, apakah berkomunikasi itu adalah orang yang berbagi informasi atau orang yang berbagi cerita atau memberitahu tentang cerita? Itu adalah berkomunikasi. Kalau Mesita bertanya lagi, apakah informasi itu adalah cerita atau berita yang kalian dengar atau yang kita biasa mendengar? Sudah tahu bedanya? Miss ulangi sekali lagi. Jadi kalau ada cerita atau berita yang kita dengar, itu adalah informasi. Tapi kalau orang yang menyampaikan berita itu, misalnya Miss Sita sekarang memberitahu kalian tentang pelajaran komputer melalui medianya, alat beralatnya apa. Nah, itu Miss Sita berkomunikasi. Sudah jelas bedanya? Oke, kita lanjut kemudian adalah tentang alat berkomunikasinya. Miss Sita sudah menjelaskan di video-video sebelumnya, kita mempunyai alat-alat berkomunikasi yang sangat banyak. Yang pertama, Miss-nya akan memberitahu beberapa saja. Yang pertama adalah bel. Kenapa atau bel bisa dijadikan contoh alat berkomunikasi? Yang pertama, Miss Sita memberikan contoh adalah bel di rumah. Bel di rumah itu adalah kegunaannya untuk memberitahu kalian bahwa di luar ada tamu loh. Siapa yang memencet bel, siapa yang di rumahnya ada bel, itu adalah gunanya untuk memberitahu kalau bel berbunyi berarti ada tamu di luar. Yang kedua, kalau bel itu berada di sekolah, biasanya bunyinya bel adalah tet, tet. Itu adalah gunanya untuk memberitahu pertama pelajaran dimulai, recess atau pada saat istirahat kalian bisa makan, atau pada saat kalian pulang.
Sudah tahu jelas semuanya gunanya bel. Tapi kalian juga mempunyai bel di sepeda. Siapa tahu, coba cek di sepeda kalian. Kalau kalian mempunyai sepeda, ada bel di situ. Gunanya untuk apa? Ya, guna bel sepeda di sepeda adalah untuk memberitahu supaya orang di depannya minggir atau kalian mau mencari jalan untuk lewat. Nah, pertanyaannya, sekarang ada bel lagi. Di motor ada bel nggak? Ada, tapi biasanya dinamakan klakson. Tapi dia sama seperti bel. Biasanya bunyinya seperti apa? Iya, di motor bunyinya seperti tin, tin, tin atau itu. Di mobil juga ada, di kendaraan juga ada, semuanya ada belnya. Ya, kalau di ambulan juga ada belnya. Tapi biasanya sama dengan polisi dia ada sirine di depan di atas mobilnya untuk memberi informasi bahwa dia ambulan dan sebagainya butuh jalan untuk lewat. Misalnya membawa orang sakit di dalamnya. Sudah jelas fungsinya bel? Oke. Berikutnya adalah alat telepon. Telepon ini dibedakan menjadi dua. Kenapa harus dibedakan? Ya, karena fungsinya. Yang pertama itu adalah telepon rumah. Yang kedua itu adalah handphone. Kenapa seperti itu? Telepon rumah itu adalah bedanya dia mempunyai kabelnya. Sebentar, Miss Sita ada contohnya. Oke, telepon rumah adalah mempunyai kabel di sini. Ya, kalau handphone tidak ada kabelnya. Jadi, telepon rumah dia tidak bisa dibawa kemana-mana. Telepon rumah tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi, yang bisa dibawa kemana-mana adalah handphone. Ingat, telepon dibedakan menjadi dua, yaitu adalah telepon rumah dan handphone. Yang rumah tidak bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau handphone, kalian bisa dibawa kemana-mana. Bentuk telepon rumah juga lebih besar. Seperti tadi, Miss kasih contoh. Bentuknya lebih besar. Tidak bisa dimasukkan ke saku kalian, ke kantong baju, atau ke kantong celananya. Tidak bisa. Jadi, kalian bisa dibawa kemana-mana dan lebih kecil modelnya dan lebih mudah itu adalah ya, handphone. Sudah jelas bedanya? Berikutnya, komputer. Komputer juga begitu. Komputer yang bisa dibawa kemana-mana itu adalah sejenis laptop. Tapi yang desktop tidak bisa dibawa kemana-mana. Karena ada kabelnya di sana. Ada mouse sendiri, monitor sendiri, CPU, dan keyboard terpisah. Kalau di jenis laptop, itu lebih mudah dibawa kemana-mana. Dimasukkan dalam tas, dipegang di tangan, jadi lebih mudah kalian membawanya. Dan dia lebih ringan. Kalau desktop, lebih berat membawanya. Sudah jelas? Miss ulangi, laptop itu lebih ringkas dan lebih dari modelnya desktop atau yang bisa dibawa kemana-mana. Kalau desktop tidak bisa dibawa kemana-mana. Oke, berikutnya adalah radio. Radio sama, walaupun Miss Sita ada 3 jenis radio di situ, tapi modelnya saja yang berbeda. Gunanya sama. Kalian bisa mendengarkan musik, mendengarkan cerita, atau mendengarkan berita, informasi dari radio. Cuma bedanya, ingat, bedanya radio dan televisi, sekarang Miss-nya akan mengulangi. Bedanya radio dan televisi, sebenarnya
hanya kalian tidak bisa melihat siapa yang memberikan informasi. Kalian tidak bisa melihat, misalnya mendengarkan lagu, kalian tidak tahu siapa itu yang bernyanyi, karena kalian tidak bisa melihat. Tapi kalian bisa mendengar, ya. Jadi kalau radio itu seperti itu. Kalau televisi, kalian bisa mendengar, kalian bisa melihat secara langsung. Ingat, kalau televisi, kalian bisa mendengar beritanya, bisa melihat acaranya, bisa mendengar lagunya, dan bisa melihat siapa yang menyanyikan lagu tersebut. Tapi kalau radio, tidak bisa. Radio hanya kalian bisa mendengar, tapi tidak bisa melihat. Siapa yang memberikan informasi, siapa yang bernyanyi, siapa yang berbicara, tidak bisa. Sudah jelas? Kalau televisi, kalian bisa mendengar dan bisa melihat siapa yang bernyanyi, siapa yang bercerita, siapa yang memberikan informasi, berita, dan siapa yang sedang berbicara atau di televisi. Kalian bisa melihat semuanya. Dan jangan lupa, untuk menyalakan televisi, ada tombol remote-nya. Sudah jelas? Miss ada gambar remote di situ. Itu adalah untuk menyalakan televisi. Kira-kira kelas 1 sudah jelas belum? Kalau ada yang belum jelas, nanti kalian lihat-lihat bukunya. Atau yang mau bertanya, boleh nanti di KC kalian. Ada yang masih bingung, boleh bertanya dengan Miss-nya. Sudah? Kalau sudah melihat tantangan ini, nanti kalian mengerjakannya di halaman 16. Coba kalian jawab di situ. Tidak apa-apa, kalau ada pertanyaan, Miss saya masih bingung, tapi saya belum bisa menjawab semuanya. Tidak apa-apa. Miss saya tidak bisa menulis. Tidak apa-apa. Yang penting kalian tahu. Nanti kalau tes juga Miss akan membantu kalian untuk membaca soalnya. Sudah jelas kelas 1? Jangan khawatir. Nanti pada saat tes minggu depan, Miss-nya akan membantu kalian membaca soalnya. Tapi yang penting kalian mengerti dulu. Apakah itu informasi, berkomunikasi, alat-alat berkomunikasi apa, kegunaannya apa. Sudah jelas? Sampai jumpa.